Terus tanggal 29. Kebakaran hebat terjadi di gudang pembuatan sepatu milik Haji Basri di Desa Kedung Maling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api membesar dan membakar seluruh gudang berukuran 200 meter persegi. Warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Warga pun juga melaporkan kejadian ke petugas damkar BPBD Kabupaten Mojokerto. Kalau saya kurang paham, kayaknya ya sepertinya bahan-bahan sepatu ini. Kan soalnya ini kan pabrik sepatu. Oh, pabrik sepatu ya? Iya. Gudang apaan ini? Kayaknya itu ya, soalnya pabrik. Selain campur gudang, campur pabrik itu. Sudah lama ini, Pak? Kalau itu ya saya kurang paham. Kalau itu kan kata ganti yang ngontrak itu. Oh, berarti ini kayaknya ya 3 bulan. Api cepat membesar dan meluas karena banyaknya bahan sepatu berupa karet, sol, serta lem juga kulit. 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dari BPBD Kabupaten Mojokerto, Pemkot Mojokerto. Setelah berusaha memadamkan selama 6 jam, api dapat dipadamkan. Meluncur sampai sini jam langsung teman-teman langsung reaksi, langsung pemadaman. Berapa damkar yang dikerahkan, Mas? Sekitar 6 pemadam, termasuk pemadam kota, 1 armada. Untuk evakuasi apa ini? Ini masih sulit apa enggak ya? Ya agak sulit tadi karena terhalang dengan pintu-pintu rolling. Sementara itu, tim Inafis Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Hingga kini unit Reskrim Polres Mojokerto masih melakukan penyelidikan dan mencari penyebab kebakaran. Wah, ya Allah. Inilah video amatir perahu nelayan akan beranjak ke tengah laut pantai Pancar Pugar, Jember, Jawa Timur, digulung ombak besar. Perahu berisi sekitar 8 ABK itu langsung terhempas ombak pantai dan karang. Oh, nak, jeleper, aduh, tak sambil, Rer. Seluruh isi perahu berhamburan dan bangkai perahu tersebut terbawa arus ke pinggir pantai hingga membuat ABK menyelamatkan diri ke pinggir pantai. Tadi pagi saya mengoptimalkan, mengajak rekan-rekan relawan untuk siaga 1. Artinya bahwa kami ingin semua hal yang menyangkut kemungkinan datangnya bencana ini, kami ingin deteksi dininya lebih cepat, kemudian dilaporkannya cepat, sehingga kami TRC kita bersama relawan-relawan kita juga melakukan penanganan lebih cepat. pinggir itu, cingkiran cor-coran itu. Sebelumnya di hari yang sama, perahu yang juga akan mencari ikan terhempas ombak pantai yang sama dan 2 ABK terhempas. Beruntung, seluruh ABK selamat dan tak ada korban jiwa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, A-News melaporkan. Diduga tak bisa mengendalikan setir kendaraannya, mobil angkutan umum di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tercebur ke sungai. Ratusan orang menjadi korban penipuan investasi bodong yang diduga dilakukan oleh komedian Melky Bajai. Sebuah pesawat pribadi rombongan Wakil Kepala Menteri India jatuh di wilayah India Barat, seluruh penumpang tewas. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Dinilai meresahkan warga karena meminta uang dengan memaksa ke pemakai jalan, sejumlah pengemis dan manusia silver di Sidoarjo, Jawa Timur diamankan Satpol PP Sidoarjo.
Sejumlah pengemis dan manusia silver ini kabur melarikan diri masuk ke rumah warga. Mereka yang biasanya mengamen di perempatan jalan di kawasan Sidoarjo akhirnya diamankan anggota Satpol PP Sidoarjo. Mereka langsung dinaikkan ke atas truk dan pickup Satpol PP untuk kemudian dibawa ke kantor Satpol PP di Sidoarjo. Petugas melakukan razia penertiban pengemis, manusia silver dan anak jalanan karena meningkatnya jumlah laporan dan pengaduan masyarakat karena arogansi pengemis dan manusia silver yang meresahkan. Mereka memaksa pemakai jalan untuk memberikan sejumlah uang dengan cara menggedor kaca mobil dan membaret mobil jika pemakai jalan tidak memberikan uang. Meminta-minta yang mana memaksa, dan ini membuat masyarakat tidak nyaman untuk melaksanakan kegiatan yang di jalan, sehingga kami Satuan Polisi Pamung Praja Sidoarjo secara intens akan melakukan penertiban terhadap anjal tersebut. Untuk menimbulkan efek jerah, seluruh pengemis, manusia silver dan anak jalanan langsung diserahkan ke Liponsos Sidoarjo untuk menjalani pembinaan setelah didata di kantor Satpol PP Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil angkutan umum jurusan Cikarang Pule di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tercebur ke sungai. Diduga sopir tidak bisa mengendalikan setir kendaraannya. Sebuah mobil angkutan umum K38 jurusan Cikarang Pule yang sedang melaju menuju arah Pule tercebur ke sungai di Kampung Pelaukan, Desa Karangrahayu, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga karena setir kendaraan tidak dapat dikendalikan oleh sang sopir, sehingga mobil keluar jalur dan masuk ke dalam sungai. Tidak ada korban jiwa dan luka karena kondisi angkot tersebut tidak membawa penumpang. Sopir selamat. Sopirnya itu setirnya nggak bisa bilu. Oh, setirnya nggak bisa bilu? Iya. Terus ada ngerem tapi merosot nih dari jauh udah ngerem tapi merosot nggak bisa dibiluti. Oh, dari jauh udah ngerem, Pak ya? Iya, udah ngerem ini kelihatan. Oh gitu ya. Terus ada korban jiwa nggak, Pak? Oh, nggak ada, Pak ya? Terus... Kejadian terceburnya angkot dilaporkan ke petugas Lantas Polsek Cikarang Utara dan melakukan evakuasi kendaraan angkot tersebut. Kini kondisi sopir sedang dimintai keterangan oleh petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara. Guna kepentingan lebih lanjut, kasus kecelakaan tersebut ditangani oleh petugas Lantas Polsek Cikarang Utara dan Mapores Metro Bekasi. Seorang pemuda luka parah dan tak sadarkan diri akibat terkena ledakan petasan di Boyolali, Jawa Tengah. Kuatnya ledakan juga membuat bagian belakang rumah porak-poranda. Sebuah rumah di Desa Bendungan, Simo, Boyolali, Jawa Tengah hancur akibat ledakan bubuk bahan petasan. Atap rumah ambruk, perabotan berserakan akibat kuatnya ledakan. Insiden ini terjadi saat seorang pemuda berusia 18 tahun uji coba meracik petasan. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang melukai dirinya sendiri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Kota Solo karena kondisinya kritis. Polisi telah menggelar olah TKP, menyita sejumlah barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk keluarga korban dan kepala desa setempat. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak meracik dan menyimpan bahan petasan karena sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Diajak duel hingga terlibat cekcok di media sosial hingga berujung pertemuan tanpa sengaja di jalan. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan kejar mantan suami sang istri hingga masuk ke dalam warung kopi meminta pertolongan warga. Jatantras Polrestabes Makassar meringkus seorang pria saat tengah nongkrong di pinggir jalan kawasan Panakukang, Makassar. Pelaku diangkut polisi usai mengejar dan mengancam mantan suami sang istri saat tengah berpapasan di jalan kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Pertikaian bermula saat keduanya terlibat cekcok di sosial media. Saling sindir hingga ajakan berduel berakhir dengan pertemuan tanpa sengaja. Pelaku telah lama memendam amarah, meluapkan emosinya dengan mengejar hingga korban kabur meninggalkan motornya tergeletak di tengah jalan. Korban berhasil menyelamatkan diri usai masuk ke dalam warung kopi meminta pertolongan warga.
perselisih pahaman melalui media sosial, saling sindir, menyinggung, sehingga terjadi berjanji untuk ketemuan dan ditantang, namun si korban tidak menggubris, sehingga pada saat itu korban sedang bertemu di Jalan Metro Tanjung Bunga dan dihampiri, dihadang, lalu korban tinggalkan kendaraan sepeda motornya, melakukan penyelamatan diri karena merasa dirinya diancam dan memasuki warkop tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam sementara di tahanan Satreskrim Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Diduga hanya karena menegur siswanya, seorang guru sekolah dasar di Tangerang Selatan, Banten dilaporkan oleh orang tua siswa ke polisi. Meski kedua pihak sepakat berdamai, proses hukum masih berjalan karena pelapor belum mencabut laporannya. Seorang guru sekolah dasar di Tangerang Selatan, Banten dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Guru dilaporkan diduga karena menegur anaknya saat kegiatan belajar mengajar. Orang tua siswa tak terima karena anaknya dinilai mengalami kekerasan verbal. Polisi dan Dinas Pendidikan langsung memanggil keduanya dan menggelar mediasi. Kedua pihak pun sepakat berdamai, namun proses hukum masih berjalan karena pelapor belum mencabut laporan. Dalam upaya restoratif justice tersebut, pihak terlapor mengutarakan permohonan maaf kepada pelapor dalam hal jika memang ada perbuatan yang kurang berkenan kepada pihak pelapor. Dan pihak pelapor pun sudah membuka ruang untuk hal tersebut, namun memang keputusan untuk apakah ini perkara diselesaikan secara restoratif justice atau tidak, pihak pelapor masih meminta waktu dan meminta ruang untuk diberikan terhadap keluarga dan anaknya. Polisi berencana memanggil kedua pihak untuk melakukan mediasi lanjutan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wasit sepak bola nasional di Tangerang tega menjual istrinya ke pria hidung belang melalui aplikasi micet. Tak hanya itu, pelaku kerap menganiaya korban bila keinginannya tidak terpenuhi. Seorang wanita melaporkan suaminya yang berprofesi sebagai wasit sepak bola nasional aktif untuk Championship Liga 2 sekaligus guru olahraga ke Polres Metro Tangerang Kota. Dalam laporannya, suami korban diduga menjual istrinya melalui aplikasi micet kepada pria hidung belang. Korban pun dianiaya bila tidak menuruti keinginannya. Hingga akhirnya korban terpaksa melayani seorang pria pada 25 November 2025 lalu dan disaksikan langsung oleh pelaku. Kami melaporkan perkara ini sebenarnya sejak 8 Oktober ya, tapi sampai sekarang tidak pernah mendapatkan informasi resmi sejauh mana progres penanganan perkaranya. Jadi kami tidak pernah mendapatkan SP2HP. Jadi tuh waktu pertama dia ngajakin saya kayak gitu ya, berhubungan intim dengan laki-laki lain itu, saya menolak dan saya menangis. Dia di situ ada KDRT dan menyiram saya pakai galon ya, air galon, siram sampai tempat tidur basah, dan itu dilakukan KDRT. Korban pernah melaporkan pelaku pada 8 Oktober 2025 lalu. Namun, hingga kini belum ada kejelasannya. Korban dan pelaku telah menikah selama 2 tahun. Kini korban telah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan pemain PSM Makassar U21 diringkus polisi saat tengah nongkrong di sebuah kedai kopi di Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus mantan pemain PSM U21 M. Triadi 28 tahun saat tengah nongkrong di sebuah coffee shop Jalan APP Tarani, Makassar, Sulawesi Selatan.
Pelaku diringkus atas laporan jasa rental kendaraan di Kota Makassar yang sepeda motornya disewa pelaku namun tidak dikembalikan. Hasil pemeriksaan, pelaku nekat menjual satu sepeda motor melalui akun jual beli di sosial media dengan harga yang murah. Ironis, 2 juta rupiah hasil penggelapan itu digunakan untuk membayar utang ke rekannya. Kami berdasarkan laporan pengaduan masyarakat yang mana terkait kasus penggelapan satu unit sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku inisial T, salah seorang diduga berprofesi pemain sepak bola yang ada di Kota Makassar. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Satreskrim Polrestabes Makassar guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Aksi pencurian spion mobil di sebuah rumah di Jalan Kepal Listrik, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini nekat memanjat pagar rumah korban dan naik ke atas kap mobil hingga alarm bunyi. Pengendara sepeda motor yang diduga pasangan kekasih menyatroni rumah warga di Jalan Kepal Listrik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah seorang pelaku memanjat tembok dan naik ke atas kap mobil sementara kekasihnya menunggu di sepeda motor. Mereka langsung kabur setelah mematahkan spion dan alarm mobil berbunyi. Pemilik rumah baru mengetahui jadi korban pencurian pada pagi harinya. Korban mengaku mengalami kerugian sekitar 4 juta rupiah. Ia pun telah melaporkan aksi pencurian ini ke pihak kepolisian sektor Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah dalam menjaga rumah sebab tindak kejahatan tidak mengenal waktu. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, sebuah pencurian emas di dalam rumah terekam CCTV. Kejadian tersebut pun berlangsung siang hari di mana pemilik rumah berada di belakang rumah. Sebuah peristiwa pencurian telah terjadi di sebuah rumah yang berada di wilayah Srimpi, Desa Ngipak, Kapenawon, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Kejadian tersebut diketahui setelah rekaman kamera pengawas viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Sebab aksi pencurian tersebut terjadi di siang hari dan ketika korban berada di dalam rumah. Dalam rekaman CCTV, seorang wanita asing masuk dalam rumah selama 4 menit. Nampak sebelum melancarkan aksinya, pelaku terlihat mengawasi lingkungan. Usai masuk ke dalam rumah, pelaku terlihat membawa barang yang diduga merupakan emas perhiasan milik korban. Sejumlah perhiasan mulai dari cincin dan juga kalung hilang digasak pencuri. Itu ya, orangnya perempuan, ya setengah baya lah. Tuh kayaknya sudah tua. Nah, itu langsung masuk ke sini, parkir, langsung copot helm, langsung masuk sini. Kayaknya buka pintu bisa dibuka, terus kembali lagi ke motor, terus ambil tas keranjang niko itu, terus masuk lagi. Kok lama sekali nggak keluar di CCTV itu. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 4 juta rupiah. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Kabur saat dirazia petugas imigrasi, 5 warga negara asing asal Nigeria nekat bersembunyi di area toren penampungan air apartemen di kawasan Kemayoran. Para pelaku diamankan lantaran diduga komplotan penipu internasional secara daring dengan modus love scamming dan expedition scamming. Sejumlah warga negara asing asal Nigeria mencoba kabur saat dirazia petugas imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran. Para pelaku berhasil ditangkap saat bersembunyi di area toren penampungan air di lantai atas apartemen. 5 pria warga negara asing ditangkap lantaran diduga kuat terlibat dalam aktivitas jaringan penipuan internasional secara daring. Dari hasil pemeriksaan petugas, kelimanya berinisial CA, YCA, CFN, CCO, dan CO, merupakan komplotan pelaku love scamming dan juga expedition scamming.
Dari salah satu unit apartemen yang akan dijadikan markas para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan telepon genggam, belasan lembar kartu kredit dan ATM, komputer jinjing, dan sejumlah uang tunai. Imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat kembali mengamankan 5 orang warga negara Nigeria yang diduga melakukan scamming. Jadi modus operandinya itu bukan warga negara kita. Informasi korbannya itu warga negara Afrika. Usai ditangkap, kelima pelaku akan dideportasi ke negara asal dan juga dicekal untuk kembali masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, Ayus melaporkan. Pemirsa, ratusan orang menjadi korban penipuan investasi bodong yang diduga dilakukan oleh komedian Melky Bajai. Para korban menginvestasikan uang ratusan juta, namun usaha laundry yang dijanjikan ternyata fiktif. Ratusan orang yang menjadi korban investasi bodong berkumpul untuk mengungkap aksi penipuan yang diduga dilakukan komedian Melky Bajai. Para korban dijanjikan keuntungan yang menggiurkan dengan cara para korban memberikan uang untuk usaha laundry autopilot atau tanpa menjalani sendiri dan mendapat keuntungan namun tak kunjung terrealisasi. Bahkan dana sebesar 110 hingga 150 juta milik korban tidak dikembalikan. Percaya gitu loh, kan nggak mungkin public figure mau menipu atau apa. Biasanya kan public figure kan mesti lihat dulu kan ini beneran atau enggak usahanya. Apalagi di situ ditulis sudah sekian ribu outlet gitu. Apalagi ada KDM, kan nggak mungkin Kang Deddy mau nipu. Saya nggak tahu itu AI atau enggak. Yang penting ditampilkan Melky sama KDM, jadi saya percaya. Uang yang saya invest itu uang pesangon, Bang. Uang pesangon di mana saya punya harapan kalau memang bisa berjalan bisnisnya itu saya ada tambahan, ada income baru, Bang. Tapi ya kenyataannya saya sudah setahun lebih nih, Bang. Tidak ada namanya grand opening, tidak ada namanya niat baik, pengembalian dana pun juga tidak ada. 1 tahun lebih ini udah saya terkatung-katung kayak begini. Sementara kuasa hukum para korban Pablo Benua menambahkan ada 100 orang korbannya dengan total kerugian mencapai 100 miliar rupiah. Kasus yang melibatkan publik figur ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Telah diberikan paket begitu. Jadi ada paket-paket, ada paket 155 juta, 175 juta hingga 195 juta. Ketika mitra memberikan uang tersebut, kios ini tidak kunjung dibuka. Dan dijanjikan kalau kita menyerahkan uang tersebut, maka akan diberikan profit secara autopilot. Autopilot itu artinya duduk, diam, dapat duit, begitu. Jadi ada dugaan keterlibatan satu public figure, komedian yang bernama Melky Bajai. Di mana ada sebuah video, Melky Bajai menawarkan orang untuk ikut menjadi mitra daripada Juragan Kucek tersebut. Melky Bajai menyebut bahwa kami, menyebut dirinya, subjeknya kami. Berarti kami menduga Melky menjadi bagian daripada PT Juragan Kucek Indonesia ini, gitu. Para korban berharap uang yang diinvestasikan dapat dikembalikan.